Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah aja ya. Kita percaya, kita bisa. Berjumpa kembali dengan Ustazah Maike. Bagaimana kabar Ananda hari ini di rumah? Alhamdulillah, semoga semua dalam kondisi baik dan sehat ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan, makan yang teratur, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Mari kita mulai pelajaran hari ini. Tonton videonya sampai habis ya. Selamat pagi Ananda Soleh-Soleha. Sudah siap belum mengikuti pembelajaran pada hari ini? Jangan lupa ya untuk melaksanakan pembiasaan pagi kalian, sholat duha ataupun zikir paginya. Jika sudah, langsung saja kita mulai pelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran yang kelima, muatan ilmu pengetahuan alam. Organ pernapasan manusia dapat terserang penyakit. Terdapat beberapa penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun luar tubuh manusia. Apa saja ya? Mari kita lihat ya satu persatu. Nah, inilah dia beberapa contoh penyakit pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama itu ada asma, kemudian ada flu, bronkitis, tonsilitis, dan pneumonia. Kita bahas ya satu persatu. Yang pertama itu ada asma. Asma adalah penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi, baik itu oleh debu, udara dingin, rambut, bulu, sampai dalam kondisi kita yang mengalami kelelahan. Nah, gejalanya itu biasanya dadanya terasa sesak, kemudian batuk, napasnya terasa berat, sampai menimbulkan bunyi. Pengobatannya itu dapat dilakukan dengan memberi inhaler. Alat tersebut berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung dengan cara menghisapnya melalui mulut. Nah, ini bisa kalian perhatikan, ini adalah contoh saluran pernapasan normal pada manusia. Dan yang di sebelahnya ini adalah contoh saluran pernapasan saat manusia sudah mengalami penyakit asma. Bisa dibedakan ya kalau terjadi asma atau kalau kalian mengalami asma itu saluran pernapasannya mengalami penyumbatan. Nah, yang di bawah ini adalah contoh seseorang yang sedang mengidap penyakit asma kemudian mengobatinya dengan inhaler. Yang berikutnya ada flu. Flu adalah gangguan pernapasan yang disebabkan oleh virus. Gejalanya seperti sakit kepala, kemudian demam, hidung tersumbat oleh lendir, badan terasa letih, dan nafsu makan berkurang. Nah, dalam kondisi seperti ini tuh biasanya tidak enak sekali bagi penderita flu. Apapun yang dia lakukan terasa tidak nyaman. Pengobatannya itu bisa dilakukan dengan minum obat sesuai dengan resep dokter dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan makanan yang bergizi. Yang berikutnya ada bronkitis. Bronkitis adalah infeksi atau peradangan saluran bronkus yang biasanya disebabkan oleh virus. Gejalanya itu batuknya berdahak, kemudian demam dan sesak napas. Cara mengobatinya bisa minum obat sesuai dengan resep dokter, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan yang sehat serta bergizi. Nah, ini dia contoh peradangan pada saluran bronkus. Ini bronkus yang normal ya. Dan yang di sebelahnya ini adalah saluran bronkus yang sudah terinfeksi bronkitis. Berikutnya ada tonsilitis. Tonsilitis adalah peradangan pada amandel atau tonsil yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya itu membesarnya tonsil dan menimbulkan rasa sakit. Selain itu juga muncul selaput putih di sekitarnya. Cara mengobatinya bisa minum obat yang sesuai dengan resep dokter serta mengkonsumsi makanan dan minuman yang bersih. Nah, ini dia contoh tonsil yang normal dengan tonsilitis.
Jika tonsil normal, maka ukurannya itu kecil. Sedangkan apabila dia mengalami tonsilitis, maka tonsil atau amandelnya itu akan mengalami peradangan atau membengkak. Kemudian biasanya itu muncul berwarna merah serta dilapisi selaput putih di sekitar tonsil. Yang berikutnya ada pneumonia. Pneumonia adalah peradangan pada bronkiolus dan alveolus karena infeksi bakteri Streptococcus pneumoniae, virus ataupun jamur. Gejalanya itu batuk berdahak sampai berdarah, kemudian sesak napas, nyeri di dada, serta demam tinggi. Cara mengobatinya itu bisa minum obat yang sesuai dengan resep dokter. Nah, ini dia contoh seseorang yang sedang mengidap pneumonia. Jadi, alveolusnya ini yang di atas itu adalah contoh alveolus yang normal, dan yang di bawahnya itu adalah contoh alveolus yang sudah terjangkit pneumonia. Jadi di dalam salurannya alveolus itu terdapat seperti cairan berwarna kuning. Nah, kalau tadi itu sudah ada penyakit pada sistem pernapasan manusia, ini ada contoh beberapa penyakit pada organ pernapasan manusia. Yang pertama ada emfisema, kemudian ada kanker paru-paru, dan tuberkulosis atau TBC. Emfisema itu adalah kerusakan jaringan sekitar saluran bronkiolus dan alveolus, sehingga paru-parunya manusia itu mengalami pembekakan karena udaranya masuk. Gejalanya itu penderitanya mengalami sesak napas yang sangat hebat. Penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah polusi udara dan zat berbahaya yang ada di dalam rokok. Kalian bisa lihat di situ. Nah, ini tuh gambar di mana orang sudah mengidap emfisema. Jadi bronkiolus dan alveolusnya itu sudah rusak ya karena zat polusi udara serta rokok. Terus pengobatannya itu bisa sesuai dengan resep dokter dan menjaga pola hidup sehatnya. Yang kedua itu ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru adalah pertumbuhan sel-sel paru-paru yang tidak terkendali dan dapat menyebar luas ke seluruh tubuh. Penyebabnya sama, yaitu dengan zatnya rokok. Gejalanya batuk terus-menerus hingga menjadi batuk berdarah, berat badan menurun, dan nyeri di dada. Pengobatannya bisa dengan kemoterapi dan radiator. Nah, bisa kalian lihat, ini contoh paru-paru. Yang di sebelah kiri itu paru-paru sehat, dan yang di sebelah kanan itu paru-paru yang sudah tidak sehat atau sudah terkena kanker paru-paru. Nah, kalau kanker paru-paru ya, itu tuh biasanya warnanya hitam. Jadi kalau orang yang sudah terkena kanker paru-paru atau cancer, itu paru-parunya tidak seperti paru-paru orang sehat. Jangan sampai ya kalian mengidap penyakit seperti ini. Jadi kalau bisa jangan sampai mendekati itu apa yang namanya rokok, karena itu sangat berbahaya. Yang berikutnya ada tuberkulosis atau TBC. Penyakit paru-paru yang disebabkan oleh mikrobakterium tuberkulosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin meluas dan dapat menyebabkan sel-sel di paru-paru kita menjadi mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup dan mengecil. Gejalanya itu mengalami napas yang terengah-engah, kemudian demam, keringat di malam hari, dan berat badannya menurun. Cara mengobatinya bisa minum obat sesuai dengan resep dokter. Nah, ini bisa diperhatikan contohnya, itu contoh paru-paru normal dengan contoh paru-paru yang sudah mengalami tuberkulosis atau TBC. Maka dari itu jangan sampai kita mendekati yang namanya
rokok, karena itu zat yang sangat berbahaya. Jadi di dalam rokok itu zat-zatnya sangat berbahaya, bisa merusak organ yang ada di dalam tubuh kita. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap menjaga kesehatan ya. Terus berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul bersama-sama kembali. Sampai bertemu kembali dan terima kasih. Dan jangan lupa untuk terus ikuti video-video pembelajaran Ustazah. Demikianlah video pembelajaran pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk semua. Selamat belajar dan sampai bertemu kembali. Tetap semangat, kita percaya, kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.